Salam sehat, salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, dalam program digital Telaah Alkitab yang berlangsung pada hari Selasa, saat ini tanggal 19 Oktober 2021, dari GPB Mahkota Hayat, Pamekasan, dan GPB Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Jawa Timur. Ini kita melengkapi pemahaman kita tentang atau pengetahuan kita tentang kitab suci dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Ya, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ini merupakan salah satu surat yang terutama, ya, yang penting, menarik dalam Perjanjian Baru yang ditulis langsung oleh Paulus, Rasul Paulus. Ada dua, surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Korintus pada masa itu memang adalah sebuah kota yang sangat metropolis karena merupakan tempat persinggahan kapal-kapal, ya, baik itu kapal-kapal perang maupun kapal-kapal dagang. Dan inilah yang membuat Korintus itu sangat maju, ya, dengan beragam penduduk, dengan beragam orang yang datang di sana dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Dan bahkan pada masa itu Korintus termasuk sebagai kota yang terutama dalam Kekaisaran Roma, gitu ya, dipandang penting oleh Kekaisaran Roma. Dan kota ini merupakan kota yang bisa dikatakan sebagai kota yang banyak maksiatnya, gitu ya. Dalam Kisah Para Rasul diceritakan tentang kehadiran Rasul Paulus di kota Korintus. Itu ada di Kisah Para Rasul pasal 18, ya. Kalau kita mau lihat di Kisah Rasul pasal 18 ayatnya yang 1 sampai 17, itu, ya. Setelah Paulus pergi meninggalkan Athena, ia datang ke Korintus dan di sana ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila dan Priscilla, ya. Nah, ia datang bernama Aquila dan Priscilla dan kemudian Paulus tinggal di sana. Ya, di sini memang dalam Kisah Para Rasul ini Paulus di kota Korintus memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, khususnya dari para orang Yahudi di sana. Sampai mereka sempat diserang, gitu ya, dan akhirnya diusir dari kota itu, kota Korintus. Namun ternyata apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus sungguh-sungguh ada dalam penyertaan Tuhan, sehingga meskipun mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi di Korintus, jemaat Tuhan bertumbuh di Korintus. Dan ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang merupakan jemaat yang telah dibangunnya tentu saja oleh kuasa Roh Kudus. Nah, hal yang menarik yang akan dibahas, yang akan melengkapi pengetahuan kita tentang surat Korintus ini, bahwa ternyata surat Paulus kepada jemaat Korintus sebenarnya berjumlah lebih dari 2 surat, ya. Jadi saudara-saudara, itu ada lebih dari 2 surat. Kalau kita selama ini baca kan hanya 1 Korintus dan 2 Korintus. Namun sebenarnya berjumlah lebih dari 2 surat. Dari mana kita tahu? Dari 1 Korintus pasal 5 ayat 9. Ya. Dari 1 Korintus pasal 5 ayat 9 itu dikatakan, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ya, jadi dari sini diketahuan bahwa sebelum menulis surat 1 Korintus ada surat terdahulu, ya, yang sempat ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus.
Nah, lalu di manakah surat terdahulu itu? Nah, kita bisa mengatakan bahwa surat itu hilang, namun para ahli kitab, ahli biblika punya pandangan yang berbeda. Karena mereka dengan teliti mempelajari kitab suci sehingga mereka berpandangan bahwa surat terdahulu sebelum surat 1 Korintus sebenarnya ada terkumpul dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Jadi surat terdahulu yang dimaksud dalam surat 1 Korintus pasal 5 ayat 9 sebenarnya disisipkan dalam surat 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Nah, marilah kita lihat ya, kita cek. Nah, kita lihat dulu 2 Korintus pasal 6 ayat 13. Ya, atau 2 Korintus pasal 6 ayat 11. Ya, ayat 11 dari ayat 11 sudah kita lihat ya. Hai orang-orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu, dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata kepada anak-anakku, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hatimu selebar-lebarnya. Nah, ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, dari sini kita melihat bahwa ada pokok bahasannya berbeda langsung ya, berubah. Pertama bicara soal hubungan Paulus dengan jemaat, ya, dengan orang Korintus. Tiba-tiba ayat 14 bicara soal pasangan yang tidak seimbang antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Ya. Dan ini kemudian kalau kita telusuri sampai pasal 7 ayat 1, ya, masih dikatakan bicara tentang pokok itu, yang pasangan tidak seimbang itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji itu, mari kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Pasal 7 ayat 2, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Nah, ya, 7 ayat 2, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Artinya ada yang terpotong, yang terputus di pasal 6 ayat 13, itu baru nyambung lagi di pasal 7 ayat 2. Nah, itu sebabnya para ahli berpandangan bahwa surat terdahulu itu ya ini, yaitu di 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Ya, jadi memang kalau kita lihat ada ketidaksinkronan ya, atau enggak nyambung dari pasal 6 ayat 11 sampai 13 dengan pasal 6 ayat 11 sampai 13 dengan pasal dilanjutkan di ayat 14 itu nggak nyambung. Sampai pasal 7 ayat 1 itu nggak nyambung ya dengan yang pasal 6 ayat 11 sampai 13. Baru nyambungnya lagi setelah pasal 7 ayat 2. Nah, jadi memang yang nggak nyambung ini menunjukkan bahwa ini adalah surat yang terpisah sebenarnya, dan yang dipandang oleh para ahli biblika, ahli Alkitab sebagai ahli kitab suci sebagai surat yang terdahulu yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 9 tadi. Nah, surat terdahulu dari Paulus dibalas oleh jemaat Korintus. Lalu kemudian dengan menerima balasan, Paulus membalas lagi surat jemaat Korintus tersebut. Jadi ada surat kedua setelah menerima balasan dari jemaat Korintus karena surat terdahulu itu, lalu Paulus menulis surat balasan. Nah, surat balasan atau surat kedua dari Paulus kepada jemaat Korintus itu dibawa oleh Timotius dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Kita bisa lihat ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Lihat ya. 1 Korintus pasal 4 ayat 17. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Nah, surat yang dibawa oleh Timotius itulah yang sekarang disebut dengan surat 1 Korintus. Ya, jadi surat balasan Paulus kepada jemaat Korintus yang dibawa oleh Timotius itulah yang sekarang kita kenal dengan namanya surat 1 Korintus. Nah, setelah menulis surat 1 Korintus, Paulus mengunjungi jemaat Korintus. Namun setelah kunjungan itu, masalah di Korintus semakin parah sehingga Paulus menulis surat yang sangat keras
Nah, dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 8-nya kita lihat 2 Korintus 7 ayat 8. Dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 8, nah dikatakan, jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, nah berarti ayat surat ini mengatakan bahwa ada surat lain lagi, ya. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, artinya ada surat yang ditulis sebelum Paulus menulis surat 2 Korintus di pasal 7 ini. Ya. Surat yang menyedihkan hati orang Korintus. Itulah yang disebut surat yang sangat keras. Nah, di manakah surat Paulus yang disebut keras itu yang menyedihkan hati orang Korintus? Apakah hilang? Nah, kembali para ahli berpandangan bahwa surat yang keras itu sebenarnya disisipkan dalam surat 2 Korintus pasal 10 sampai pasalnya yang ke-13, ya. Bahwa surat yang keras itu sebenarnya disisipkan dalam surat 2 Korintus pasal 10 sampai pasal yang ke-13. Nah, marilah kita cek, ya. Mulai dari 2 Korintus pasal 9 ayat 14. Ayat 5a. Ayat 9 14. Nah, dan oleh sebab ayat 14 ayat 15. Ayat 15 2 Korintus pasal 9 ayat 15 berkata demikian. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang terkatakan itu. Lalu pasal 10 ayat 1. Aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Nah, ya, jadi nampak ya ada ketidaknyambungan ya antara 2 Korintus pasal 9 ya dengan 2 Korintus pasal 10. Di pasal 9 ditutup perikopnya dengan syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Tapi di pasal 10 tiba-tiba berkata, aku Paulus seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah dan lembut. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras. Wah, ya. Jadi 2 Korintus pasal 10 itu nadanya tiba-tiba keras, tinggi yang disampaikan di sini ya. Beda dengan sebelum pasal 10 ini. Nah, sampai pada pasal 13 ya. Pasal 10 sampai pada pasal 13 ini 2 Korintus pasal 10 13 inilah yang menjadi surat yang sangat emosional yang diberikan Paulus kepada jemaat Korintus. Ya, dan inilah yang disebut dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 8 sebagai surat yang menyedihkan hati orang Korintus. Surat yang dengan keras menegur orang Korintus. Nah, setelah menulis surat yang keras, itu Paulus menulis surat rekonsiliasi. Nah, di manakah surat rekonsiliasi itu? Nah, surat rekonsiliasi itulah yang terdapat di 2 Korintus pasal 1 sampai dengan pasal 9 ya. Di 2 Korintus pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ke-9. Itu ya 2 Korintus pasal 1 sampai 9 ini kecuali yang pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Ya, jadi 2 Korintus pasal 1 sampai 9 kecuali yang pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1 yang merupakan surat terdahulu itu. Nah, surat rekonsiliasi ini atau surat baikan lah, perdamaian antara Paulus dengan Korintus ini, dan jemaat Korintus inilah yang dibawa oleh Titus. Dan dalam surat Korintus, 2 Korintus pasal 2 ayat 13 dikatakan, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Gitu ya. Dalam surat Korintus pasal 2 ayat 13 inilah yang dibawa oleh Paulus untuk mendamaikan dirinya dengan jemaat Korintus. Makanya disebut sebagai surat rekonsiliasi. Gitu ya. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengurutkan surat Paulus kepada jemaat Korintus, maka ada 4 surat. Surat terdahulu dia terdapat di surat 2 Korintus pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Lalu setelah itu surat 1 Korintus penuh ya, 1 Korintus itu penuh mulai dari pasal 1 sampai pada pasal yang ke-16 ya. Pasal 1 pasal 16 itu suratnya utuh.
Lalu surat keras itu 2 Korintus pasal 10 sampai 2 Korintus pasal 13, dan kemudian surat rekonsiliasi 2 Korintus pasal 1 sampai pasal 9, kecuali yang pasal 6 ayat 14 sampai pasal 7 ayat 1. Nah, itulah urutan surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang ada dalam surat pertama dan kedua Korintus di Alkitab kita. Jadi memang benar bahwa ada lebih dari 2 surat yang Paulus tulis kepada jemaat Korintus, dan puji Tuhan meskipun dia tidak berbentuk, dia tidak dipisah ya menjadi 4 surat, tapi tetap boleh kita miliki sampai saat ini. Lalu kenapa tidak dipisah menjadi 4 surat saja? Nah, perlu diketahui bahwa surat-surat Rasul pada masa penulisan bahkan 100-200 tahun kemudian itu memang tidak pakai pembagian seperti yang kita miliki sekarang. Semua utuh. Ya, pembagian ini baru kemudian terjadi di sekitar abad ke-4 atau abad ke-5 yang kemudian ada pembagian 1 Korintus dan 2 Korintus. Nah, itu yang kiranya saya tahu ya, yang ketahui tentang sejarah daripada kanon Alkitab, daripada pembentukan Alkitab kita Perjanjian Baru. Makanya kenapa cuma ada 1 dan 2 Korintus ya, karena semua surat itu terpisah-pisah, digabung jadi 1 lalu dibikinlah 2 surat saja gitu ya. Tapi sekarang kita sudah bisa mengetahui lah lebih detail bahwa ternyata dalam surat jemaat Korintus itu ada hal yang menarik ya, yang itu mesti kita ketahui ya untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kitab suci. Jadi ada 4 surat itu tadi ya. Nah, jadi saudara-saudara, surat Paulus kepada jemaat Korintus adalah surat pribadi. Jadi kita dalam menghadapi surat jemaat Korintus kita harus melihatnya sebagai surat pribadi. Dalam surat Korintus itu Paulus menunjukkan watak dirinya secara jelas dan betapa ia sangat mengasihi jemaat. Surat ini menyatakan dengan terang benderang suasana hati seorang rasul Tuhan saat menyaksikan persoalan yang dihadapi oleh jemaat dan jerih payahnya yang setia dalam mengatasi persoalan itu. Surat itu adalah surat Korintus adalah surat seorang manusia yang Tuhan pakai untuk membangun gerejanya. Nah, oleh sebab itu dalam memahami surat 1 dan 2 Korintus, pahamilah itu sebagai sebuah surat pribadi. Surat curahan hati seorang rasul kepada jemaatnya. Sangat menarik ya, yang akan memberikan menambah pemahaman kita tentang firman Tuhan di dalam kitab suci yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, demikian saudara-saudara, sekian dan terima kasih telah Alkitab yang berlangsung pada saat ini, dan sampai ketemu pada telah Alkitab yang berikutnya. Jangan lupa hari Jumat program digital Hikayat dan Syafaat. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara dimanapun berada. Salam buat keluarga, salam sehat, dan salam sejahtera.